Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak orang tua berpikir bahwa semakin sedikit bercerita semakin baik. Ada rasa takut dianggap merepotkan, takut dianggap mengeluh, atau merasa anak tidak lagi punya waktu. Padahal, ada 3 hal penting yang justru perlu diceritakan agar orang tua semakin dihormati, bukan dikasihani. Karena anak yang dewasa sejatinya ingin memahami orang tuanya. Hanya saja sering tidak tahu apa yang sebenarnya orang tuanya butuhkan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Coba tuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di mana? Dari Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Surabaya, atau mungkin sedang tinggal di luar negeri. Kadang menyapa satu sama lain membuat ruang ini terasa lebih hangat, seperti sedang berbincang di ruang tamu bersama keluarga besar. Di usia senja, banyak orang tua belajar menahan cerita karena tidak ingin membebani anak. Padahal, anak justru lebih tenang ketika tahu kondisi orang tuanya. Mereka tidak bisa melihat setiap hari, tidak selalu bisa pulang kapan saja, dan tidak selalu peka terhadap perubahan kecil. Maka orang tua perlu berani berbagi hal-hal penting yang membuat mereka memahami keadaan dan bisa menghormati perjuangan orang tuanya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu bernama Bu Anwar. Ia selalu tersenyum saat anak-anak datang, seolah semuanya baik-baik saja. Namun suatu hari, anak bungsunya menemukan bahwa ibunya sering kesepian dan mengalami kesulitan kecil sehari-hari. Bukan karena ibu tidak mampu, tapi karena ibu terlalu menjaga perasaan anak. Saat itulah anak-anaknya menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasa terlambat mengetahui hal yang seharusnya bisa membantu mereka lebih menghargai ibunya. Ada 3 hal yang seharusnya disampaikan dengan jujur oleh orang tua. Apa yang membuat mereka tenang, apa yang membuat mereka cemas, dan apa yang sebenarnya mereka harapkan dari anak-anaknya. Bukan permintaan, bukan tuntutan, hanya kejujuran dari hati. Kejujuran yang membuat anak semakin menghormati, bukan menjauh. Dalam segmen berikutnya, kita akan mulai dari hal pertama. Cerita tentang kesehatan dan kondisi tubuh, mengapa ini adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan edukasi bagi anak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak orang tua memilih diam ketika tubuh mulai melemah. Mereka menahan cerita tentang nyeri lutut, sulit tidur, atau sesekali merasa pusing. Alasannya sederhana, tidak ingin membuat anak khawatir. Namun justru karena diam inilah banyak anak salah memahami situasi. Mereka mengira orang tua baik-baik saja, sehingga perhatian yang seharusnya diberikan menjadi terlambat atau malah tidak tepat. Di usia 60+ tubuh tidak lagi sekuat dulu. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah fase alami hidup. Ketika orang tua berani berkata, lutut ibu sudah tidak seperti dulu, atau ayah butuh waktu istirahat lebih lama sekarang, anak justru semakin menghargai. Mereka melihat keberanian orang tua untuk jujur, bukan mengeluh. Dari keterbukaan kecil inilah rasa hormat tumbuh. Anak yang awalnya cuek menjadi lebih peka. Anak yang sibuk mulai mengingatkan orang tua untuk beristirahat dan menjaga makan. Saya pernah mendengar kisah seorang kakek bernama Pak Rahim. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan rasa pegal dan sesak napas demi tidak membuat anaknya cemas. Namun suatu malam ia jatuh di kamar mandi karena kepalanya pusing. Ketika anak-anak datang, mereka bukan marah, tetapi sedih karena selama ini ayah yang mereka sayangi memilih diam. Sejak hari itu Pak Rahim belajar sesuatu. Kejujuran kecil jauh lebih berharga dibandingkan berpura-pura kuat. Keterbukaan tentang kondisi tubuh bukanlah tanda kelemahan. Justru itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Anak menjadi tahu batasan orang tuanya. Mereka bisa mengatur waktu, memahami ritme orang tua, dan tidak lagi memaksa kegiatan yang melelahkan. Hidup keluarga menjadi lebih harmonis ketika semua saling memahami kemampuan masing-masing. Ketika kesehatan mulai berubah, orang tua perlu berbagi bukan untuk membuat anak panik, tetapi agar anak menghormati proses hidup ayah dan ibunya. Karena keluarga yang saling jujur, biasanya lebih dekat dan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat, boleh tinggalkan komentar kecil agar saya tahu Bapak dan Ibu masih mengikuti pembahasan ini, serta agar YouTube lebih sering mengirimkan video seperti ini kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya cintai,
Salah satu hal yang paling sering disalahpahami anak adalah kemampuan orang tua dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Banyak orang tua yang diam-diam memaksakan diri, meski tubuh sebenarnya tak lagi sanggup. Ada yang tetap mengasuh cucu sepanjang hari, masih mencuci pakaian berat, atau memaksakan ikut acara keluarga yang menguras tenaga. Semua dilakukan karena rasa sayang, tetapi tanpa sadar hal itu, justru membuat anak tidak melihat batas kemampuan orang tuanya. Di usia 60 tahun ke atas mengatakan, ayah masih sanggup tapi tidak bisa terlalu lama, bukan tanda menolak tanggung jawab. Itu bentuk menghargai diri sendiri. Anak yang mendengar kejujuran seperti ini akan semakin hormat. Mereka memahami bahwa orang tua bukan mesin yang bisa dipaksa terus bergerak. Mereka belajar menyesuaikan permintaan, tidak lagi sembarangan menitip anak, atau memaksa ayah ibu hadir dalam kegiatan yang tidak penting. Saya pernah bertemu seorang nenek bernama Bu Rodia. Setiap hari ia menjaga 3 cucunya karena anaknya bekerja dari pagi sampai malam. Ia tersenyum setiap kali dititipi, meski sebenarnya tubuhnya sangat letih. Suatu hari, ketika tangannya kram dan punggungnya tidak bisa diluruskan, anaknya menangis karena merasa bersalah. "Bu, kenapa ibu tidak bilang dari dulu?" Sang nenek hanya menjawab lirih, "Ibu takut kalian repot." Padahal justru dengan diam, ia membuat anaknya semakin merasa bersalah dan kehilangan hormat pada dirinya sendiri. Mengatakan batas kemampuan adalah bentuk kebijaksanaan. Ketika orang tua bicara jujur, anak akan lebih menghargai waktu dan tenaga orang tuanya. Anak tidak akan menganggap orang tua sebagai pengasuh cadangan atau tenaga gratis yang selalu siap kapan saja. Mereka belajar menempatkan ayah ibu sesuai kehormatan yang layak didapatkan, bukan sebagai orang yang harus selalu melayani. Hal sederhana seperti berkata, "Ibu tidak bisa mengangkat barang berat lagi," atau "Ayah boleh ikut tapi ayah butuh banyak duduk," dapat membuat hubungan keluarga lebih sehat. Bukannya menimbulkan kesan lemah, tetapi menunjukkan bahwa orang tua memahami dirinya dan ingin menjaga kualitas hidup di usia senja. Anak pun belajar untuk tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ketika orang tua jujur tentang keterbatasan dirinya, rasa hormat anak tumbuh secara alami. Mereka akan melindungi, bukan menuntut. Mereka akan membantu, bukan menyuruh. Dan pada akhirnya, hubungan keluarga menjadi lebih hangat karena semua berjalan sesuai kemampuan masing-masing. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, banyak orang tua menyimpan keinginan sederhana, tetapi justru tidak pernah diucapkan. Ada yang hanya ingin anak menelepon seminggu sekali. Ada yang berharap dikunjungi setiap 2 bulan. Ada pula yang sekadar ingin ditemani minum teh tanpa diburu waktu. Namun karena keinginan ini tidak disampaikan, anak sering menebak-nebak dan akhirnya salah memahami apa yang sebenarnya diharapkan orang tua. Perlu disadari, anak-anak yang sudah berkeluarga sering memikirkan kebutuhan orang tua, tetapi tidak selalu tahu apa yang benar-benar ayah ibu inginkan. Terkadang mereka pikir orang tua ingin hadiah, padahal yang dibutuhkan adalah perhatian. Kadang mereka membawa makanan mewah, padahal orang tua hanya ingin ditemani berbicara sebentar. Ketika orang tua mau berbagi harapan jujur, hubungan justru menjadi lebih mudah dan anak semakin menghargai kejelasan itu. Saya pernah bertemu dengan Pak Sueb, seorang pensiunan yang tinggal seorang diri. Ia sering merasa anak-anaknya tidak perhatian, padahal mereka setiap minggu memberi kiriman makanan dan vitamin. Suatu hari ia akhirnya berkata, "Ayah sebenarnya cuma ingin kalian duduk di sini 15 menit saja, melihat ayah makan." Sejak itu, anak-anaknya baru paham. Mereka ternyata sibuk memenuhi hal yang tidak diminta, sementara hal yang paling diinginkan ayah selama ini justru tidak pernah disampaikan. Mengatakan harapan bukan berarti memaksa. Justru itu memudahkan anak memahami cara yang tepat untuk menunjukkan kasih sayang. Anak yang diberitahu dengan jujur biasanya akan lebih menghargai. Mereka tidak lagi merasa ditekan, mereka tahu arahnya, dan mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kejelasan seperti ini membuat hubungan keluarga lebih hangat dan tidak penuh asumsi. Dalam keluarga, kesalahpahaman sering terjadi bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang komunikasi. Di usia senja, orang tua sangat berhak menyampaikan apa yang membuat mereka merasa dihargai. Tidak perlu berlebihan. Cukup hal-hal sederhana, ditemani ngobrol, diingatkan makan,
atau sekadar disapa sebelum tidur. Kejujuran tentang harapan kecil justru membangun rasa hormat yang besar. Jika bapak dan ibu merasa bagian ini membuka wawasan dan membuat hati lebih ringan, boleh tinggalkan komentar agar kita bisa saling menguatkan di ruang ini. Komentar kecil dari Anda membantu video seperti ini tetap hadir untuk kita semua yang ingin menjalani usia senja dengan damai dan bermartabat. Banyak orang tua diam-diam menyimpan nilai hidup yang sangat berharga, tetapi tidak lagi sempat disampaikan kepada anak. Padahal, nilai hidup inilah yang sering membuat anak lebih menghormati orang tuanya. Ketika anak mengetahui apa yang menjadi prinsip ayah dan ibunya, bagaimana mereka bertahan menghadapi masa sulit, dan apa yang mereka pegang sebagai pedoman hidup, anak akan melihat orang tuanya dengan perspektif yang lebih dalam. Orang tua tidak perlu bercerita panjang seperti ceramah. Cukup kisah kecil tentang bagaimana mereka dulu bertahan saat ekonomi sulit, bagaimana menjaga kesabaran dalam rumah tangga, atau bagaimana mereka belajar memaafkan seseorang yang menyakiti. Nilai-nilai seperti ini tidak hanya memperkuat karakter anak, tetapi juga membangkitkan rasa hormat karena anak memahami perjalanan hidup orang tuanya bukan sesuatu yang mudah. Saya pernah berbincang dengan seorang ibu bernama Bu Samia. Selama bertahun-tahun ia hanya mengatakan satu hal pada anak-anaknya, jangan sakiti hati orang lain. Anak-anak mengira itu sekadar nasihat umum. Namun suatu hari ibu mulai bercerita bahwa ketika masih muda, ia pernah difitnah oleh tetangga, tetapi memilih diam agar tidak terjadi keributan. Saat itulah anak-anaknya menangis. Mereka baru memahami bahwa nasihat ibu berasal dari pengalaman pahit yang dipikulnya seorang diri. Ketika orang tua berbagi nilai hidup seperti ini, anak bukan hanya mendengar cerita. Mereka melihat kebesaran hati orang tua yang selama ini tidak tampak. Mereka mulai memahami bahwa orang tua yang terlihat tenang, sabar, atau lembut selama ini adalah hasil dari proses panjang. Rasa hormat tumbuh bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi karena kedalaman pengalaman. Nilai hidup tidak harus muluk. Bahkan hal kecil seperti ibu selalu menyisihkan makanan untuk tetangga, atau ayah selalu memilih menolong meski uang pas-pasan, adalah warisan yang sangat besar. Cerita sederhana seringkali memiliki dampak yang paling kuat dalam membentuk cara anak memandang hidup dan orang tua mereka. Ketika orang tua berbagi prinsip hidup yang mereka yakini, hubungan keluarga menjadi lebih bermakna. Anak tidak hanya melihat orang tua sebagai sosok yang menua, tetapi sebagai pribadi yang penuh kisah, perjuangan, dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, sikap hormat yang muncul bukan lagi karena kewajiban, tetapi berasal dari kekaguman yang tulus. Bapak dan ibu, salah satu hal yang paling sering disalahpahami dalam hubungan keluarga adalah soal emosi. Banyak orang tua memilih diam ketika tersinggung, kecewa, atau terluka oleh perkataan anak. Mereka berpikir, sudahlah, nanti anak juga sadar sendiri. Namun seringkali anak tidak sadar, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa kata-kata atau sikapnya berdampak besar pada hati orang tuanya yang semakin sensitif dengan bertambahnya usia. Di usia 60 tahun ke atas hati menjadi lebih lembut. Perkataan kecil yang dulu terasa biasa kini bisa terasa lebih menusuk. Nada bicara anak yang terburu-buru bisa terdengar seperti kemarahan. Kalimat singkat yang tidak sengaja terucap bisa membuat hati orang tua tergores berhari-hari. Ketika orang tua diam dan memendam, anak tidak pernah tahu bahwa mereka sedang menyakiti orang yang paling mereka cintai. Saya pernah mendengar kisah seorang ayah bernama Pak Hasan. Suatu hari anaknya berkata, "Ayah jangan keras kepala." Hanya karena ayahnya lupa menutup pintu pagar. Perkataan itu mungkin terdengar biasa bagi anak, tapi bagi Pak Hasan, kata keras kepala terasa seperti penghinaan. Ia memendam rasa sakit itu selama berminggu-minggu. Ketika akhirnya ia berkata pelan, "Ayah sebenarnya sedih waktu itu." Sang anak terdiam. Ia langsung memeluk ayahnya dan meminta maaf. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Lebih lembut, lebih hati-hati, lebih saling menghargai. Mengatakan batas emosi bukan berarti orang tua menjadi sensitif berlebihan. Justru itu menunjukkan kedewasaan. Dengan berkata, "Ayah kurang nyaman kalau bicara dengan nada keras," atau "Ibu merasa sedih kalau ditinggal pergi tanpa pamit," anak akan lebih peka dalam memperlakukan orang tuanya.
Mereka akan menyesuaikan cara bicara, memilih kata yang lebih halus, dan menghindari nada memerintah. Inilah bentuk hormat yang lahir dari saling memahami. Ketika orang tua mau mengungkapkan apa yang membuat hatinya terluka, anak menjadi lebih berhati-hati. Bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin mengecewakan. Mereka menghormati perasaan orang tuanya karena tahu betapa berharganya hubungan itu. Kejujuran emosi juga mencegah kesalahpahaman panjang yang sering terjadi ketika orang tua memilih diam hingga akhirnya hubungan menjadi dingin. Jika bapak dan ibu merasa bagian ini menyentuh perasaan atau mengingatkan sesuatu, boleh tinggalkan komentar singkat agar kita bisa saling menguatkan. Komentar bapak dan ibu juga membantu video seperti ini terus muncul dan menemani banyak orang tua lain yang ingin hidup lebih damai dan dihormati di usia senja. Bapak dan ibu. Ada hal yang sering terjadi pada keluarga tanpa disadari. Anak-anak mengira orang tuanya masih sama seperti dulu. Kuat, cekatan, mampu mengurus apa saja, dan bisa menyelesaikan segala urusan tanpa bantuan. Padahal, tubuh dan tenaga orang tua perlahan berubah. Namun karena orang tua tidak pernah mengungkapkan batas kemampuannya, anak pun terus mengira semuanya baik-baik saja. Di usia 60 tahun ke atas, hal sederhana seperti mengangkat galon, menyapu halaman besar, atau bahkan naik turun tangga bisa menjadi aktivitas yang menguras tenaga. Tapi banyak orang tua tetap memaksakan diri. Mereka takut dianggap lemah, takut dianggap merepotkan, takut anak merasa terbebani. Akhirnya mereka diam saja, padahal tubuhnya mulai menjerit meminta istirahat yang layak. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek bernama Bu Suratmi. Rumahnya bertingkat 2. Dan setiap hari ia naik turun tangga untuk menjemur pakaian. Anak-anaknya mengira ibu mereka baik-baik saja, karena setiap kali ditanya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ibu masih kuat, nak." Namun suatu sore beliau terjatuh di tangga dan mengalami memar yang cukup parah. Ketika anak-anak datang, yang membuat mereka menangis bukan lukanya, tapi kalimat yang diucapkan sang ibu. "Ibu takut kalian repot, jadi ibu diam saja." Ketakutan seperti itu ternyata dimiliki banyak orang tua. Mereka lebih memilih diam daripada dianggap merepotkan. Padahal justru dengan berkata jujur tentang batas kemandirian, anak bisa menyesuaikan diri dan lebih menghormati orang tuanya. Mengatakan, ibu masih bisa tapi jangan yang berat-berat. Atau ayah bisa sendiri tapi butuh waktu lebih lama, bukanlah kelemahan. Itu bentuk kejujuran yang membuat anak lebih mengerti dan tidak lagi menuntut. Anak-anak yang tahu batas kemandirian orang tuanya akan berhenti membebani secara tidak sengaja. Mereka tidak lagi meminta orang tua menjaga cucu seharian penuh. Tidak memaksa ikut perjalanan jauh. Tidak menyerahkan pekerjaan rumah yang melelahkan. Justru sebaliknya, mereka mulai menjaga, menyesuaikan, dan memastikan orang tua tetap nyaman tanpa kehilangan rasa hormat pada kemandirian mereka. Ketika orang tua terbuka tentang kemampuan dirinya, hubungan keluarga menjadi lebih seimbang. Tidak ada lagi rasa sungkan, tidak ada lagi kesalahpahaman, dan tidak ada lagi penyesalan karena terlambat memahami. Ini bukan hanya soal fisik, ini soal martabat. Orang tua yang berani mengungkapkan batas dirinya justru terlihat lebih bijaksana dan membuat anak lebih menghargai setiap usahanya. Banyak orang tua tidak menyadari satu hal sederhana. Anak sering berusaha menyenangkan mereka dengan cara yang salah. Ada anak yang membelikan barang mahal, padahal orang tua lebih bahagia jika ditemani minum teh. Ada yang memberi uang banyak, padahal yang diharapkan hanya perhatian kecil. Semua ini terjadi karena orang tua sering tidak pernah mengungkapkan apa yang benar-benar membuat mereka merasa bahagia. Di usia 60 tahun ke atas, kebahagiaan biasanya berubah bentuk. Bukan lagi tentang memiliki barang baru, tapi tentang kehadiran. Bukan tentang hadiah mahal, tapi tentang sapaan hangat. Bukan tentang perjalanan jauh, tapi tentang waktu berkualitas. Ketika orang tua mampu menyampaikan hal-hal sederhana yang membuat mereka senang, anak pun akan lebih mudah menghargai dan memenuhi kebahagiaan itu tanpa perlu menebak-nebak. Saya pernah bertemu Pak Mukhlis, seorang pensiunan yang tampak selalu ceria. Suatu hari saya bertanya padanya, "Pak, apa yang paling membuat Bapak bahagia sekarang?" Ia tersenyum dan menjawab, "Kalau anak-anakku duduk di sini 5 menit saja sambil cerita, itu sudah seperti dunia dan akhirat buat saya." Anak-anaknya sempat terdiam waktu mendengar itu. Mereka selama ini sering membawakan oleh-oleh mewah,
Padahal yang paling diinginkan ayah selama ini hanyalah waktu dan suara mereka di ruang tamu kecil itu. Ketika orang tua menyampaikan secara jujur apa yang membuat hatinya hangat, hubungan keluarga menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi perlombaan memberi hadiah. Tidak ada lagi perasaan bersalah yang tidak perlu. Anak menjadi tahu bahwa yang Anda butuhkan bukan sesuatu yang sulit, justru hal yang sangat mudah dilakukan. Mereka pun melakukannya dengan lebih tulus, tanpa tekanan. Memberitahu anak tentang hal-hal yang membuat bahagia bukan berarti manja. Itu adalah cara memberi petunjuk agar anak bisa mencintai dengan cara yang tepat. Dengan begitu, perhatian mereka terasa lebih bermakna, karena datang dari pemahaman, bukan sekadar rutinitas. Dan orang tua yang jujur dengan kebahagiaannya biasanya lebih dihormati karena tahu apa yang penting bagi dirinya. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini menghangatkan hati, boleh tinggalkan komentar singkat tentang hal sederhana apa yang membuat Anda bahagia saat ini. Siapa tahu komentar Anda bisa menginspirasi orang tua lain untuk menemukan kebahagiaan kecilnya sendiri. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang tua, bahwa mereka juga berhak memiliki batasan, ruang pribadi, dan cara hidup yang tetap ingin dipertahankan meski sudah memasuki usia senja. Banyak masalah muncul bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena anak tidak tahu batas mana yang boleh dan tidak boleh mereka lewati. Dan semua itu terjadi karena orang tua tidak pernah mengatakannya secara jelas. Di usia 60 tahun ke atas, batasan bukan soal keras kepala. Bukan pula soal menolak bantuan. Justru batasan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Misalnya waktu istirahat yang tidak ingin diganggu, kebiasaan ibadah yang ingin dijalani dengan khusyuk, atau keputusan-keputusan pribadi yang ingin tetap dikendalikan sendiri. Ketika itu disampaikan dengan baik, anak akan lebih memahami bahwa orang tua bukan sosok yang boleh diperlakukan sesuka hati. Saya pernah bertemu seorang nenek bernama Bu Ratna. Ia tinggal bersama anak bungsunya. Suatu hari ia berkata ringan kepadanya, "Nak, ibu sayang kamu. Tapi jangan bawa masalah rumah tangga kamu ke kamar ibu setiap hari. Ibu sudah tua, dan ibu mau hatinya tetap tenang." Awalnya anaknya kaget, tapi beberapa minggu kemudian ia mengaku bahwa batasan itu justru membuat rumah lebih nyaman. Hubungan mereka menjadi lebih sehat, karena masing-masing tahu tempatnya. Ketika orang tua berani menyampaikan batasannya, anak-anak justru lebih menghormati. Mereka merasa diberi pedoman. Tidak bingung lagi harus bersikap bagaimana. Batasan juga membuat anak tidak sembarangan memberi saran, tidak memaksakan keinginan, dan tidak mengatur hidup orang tua seenaknya. Hubungan menjadi lebih seimbang, penuh hormat, bukan sekadar hubungan yang dipenuhi rasa kasihan, dan penting untuk diingat, menyampaikan batasan bukan berarti memutus hubungan. Justru itu cara agar hubungan tetap hangat tanpa saling menyakiti. Agar ada ruang bernapas untuk semua orang, agar orang tua tetap memiliki kendali atas hidupnya sendiri, sesuatu yang sangat dibutuhkan agar masa tua tetap terasa bermartabat. Jika Anda punya batasan tertentu yang menurut Anda penting di usia sekarang, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya menyampaikannya? Karena kadang yang membuat kita terluka bukan sikap anak, tetapi diamnya kita yang terlalu lama dipendam. Di perjalanan panjang hidup ini, kita belajar bahwa anak mungkin tumbuh menjadi lebih mandiri, kehidupan berubah, dan usia membuat langkah kita melambat. Namun satu hal tidak pernah berubah. Setiap orang tua tetap ingin dihormati, dipahami, dan dicintai dengan tulus. Dan 5 hal yang tadi kita bahas, mulai dari keberanian mengungkap kondisi diri, menjelaskan batas kemampuan, menceritakan kebutuhan emosional, menyampaikan harapan sederhana, hingga berbagi nilai hidup, bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi jembatan yang membuat hubungan orang tua dan anak tetap hangat meski jarak dan usia memisahkan. Ketika orang tua berani terbuka, anak justru lebih mudah mengerti. Ketika orang tua jujur tentang kelemahan, anak lebih siap membantu tanpa merasa terbebani. Dan ketika orang tua berbagi nilai hidup, anak akan menghormati, bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka melihat ketulusan dan kebijaksanaan yang diwariskan. Pada akhirnya, menjadi orang tua di usia senja bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling tidak membutuhkan bantuan, tetapi siapa yang paling bijak menjaga hatinya,
komunikasinya, dan hubungan keluarganya. Jika 5 hal ini perlahan kita jalankan, insya Allah hidup akan terasa lebih ringan, dan kita semakin dihormati, bukan karena kita meminta, tetapi karena kita layak mendapatkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Bila video seperti ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar agar kita bisa saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Dan jika berkenan, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan cerita-cerita hangat berikutnya. Semoga Allah menjaga kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan Bapak Ibu selalu.